Jadi kalau di Citayam itu ada tanjakan namanya tanjakan Keramat, itu lumayan tinggi. Saya coba pakai gigi 3 nih Om. Saya beratnya 100 kilo ya Om ya. Nah ini saya coba pakai gigi 3 sambil saya nyalain lampu. Nah lampunya kayak gitu Om. Ini kondisinya mau menjelang maghrib. Dia kalau nanjak memang indikator baterainya kayak nyedot gitu Om. Tapi nanti begitu kita lepas gas dia ngisi. Nah gitu. Jadi kayak semacam digunakan semuanya ya, tenaganya ya. Jadi tanjakan yang lumayan, nggak ada kendala untuk bobot saya yang 100 kiloan. Nanti saya coba lagi. Ya, selamat sore. Kali ini saya mau bikin review awal dari motor listrik Volta 401. Ini baru dibeli kemarin dari teman yang kebetulan dia dapat hadiah dari kantornya. Jadi apa aja sih yang didapat sih kalau beli Volta 401 ini? Jadi kemarin itu di bawah joknya itu ada baterai, ada spion kiri kanan, ada plastik jok sama surat jalan. Nah, nggak ada charger Om. Jadi beli motor listrik tapi nggak dapat charger ya. Karena memang untuk chargernya dia dijual terpisah. Beli motor ada sih yang sepaket dengan charger tapi mungkin harganya beda. Ini mungkin yang paling murahnya, jadi chargernya beli terpisah, harganya 675.000. Dan si Volta official ini hanya buka lapak resminya di Blibli. Jadi kalau di Tokopedia atau di Bukalapak itu nggak ada. Oke. Terus kita bahas fitur-fiturnya ya. Jadi ini dapat kuncinya 2 sama dapat remote-nya juga 2. Udah saya taruh di rumah. Ini lubang kuncinya seperti ini, nggak ada pengaman magnet atau apa gitu. Kalau buka joknya ke sini. Nah, ini buka jok ya. Kalau ke sini dia on. Kalau on begini ini kondisi P, parking. Jadi kita harus pencet di sini ada tombol P. Jadi P-nya hilang baru bisa digas. Nah, ini ada di mode 2 ya Om. Ada di mode 2. Ini bisa dibikin mode 1. Kalau mode 1 itu katanya sih torsinya lebih gede ya, mungkin buat angkatan. Nah, cuman top speednya di bawah mode 2. Tadi mode 2 sampai 64 kan. Nah, terus ada lagi mode 3. Mode 3. Nah, ini sampai 75 km per jam mode 3-nya. Oke. Saya sih senangnya dipakai di mode 2 ya, dibanding 1. Kalau 1 terlalu nyengat ya. Terus di sini ada charger yang pinggirannya itu ada lampunya warna hijau, jadi kalau malam kelihatan. Isinya USB. Jadi bukan nggak perlu beli charger lagi tapi langsung USB. Oke, di sini ada tombol parking mode 1 2 3, ada lampu senja. Kalau senja di bawah doang nyala 2. Dan ini ada lampu utama. Lampu utamanya nyala ya. Oke. Bawahnya ada tombol apa ini? Klakson. Klaksonnya kiri kanan jadinya. Nah, ini tombol klaksonnya sama dengan punya Karisma ini. Tombol saya sama, jauh dekatnya sama, tombol lampu juga sama. Ini jauh dekat. Ada indikatornya harusnya ya. Nah, itu ada indikator di atas. Tapi ini harus nyala dulu. Terus ini gripnya gede, mirip-mirip kayak punya NMAX. Ini ada balancernya, ini masih dibungkus plastik, ini juga masih dilapisin plastik semua. Ini ada tombol hazard. Dan ini mundur, ini bisa mundur nih. Kalau sambil kita di atas dia bisa mundur, tapi cuma 5 km per jam. Oke. Ini juga masih diplastikin. Nah, terus ini lampu seinnya ya. Lampu seinnya itu dia lampu itu loh Om, LED jagung, T10 LED jagung. Sama ya, ini juga sama. Nah, kalau lampu bohlam utamanya ini sama dengan punya Thunder 125 bayonet, ini soket bayonet.
Oke, lampunya terang, cukup terang. Sok depannya seperti ini, dia ada tabungnya nih, variasi sepertinya. Ada pemanis begini tapi bukan setelan. Ini ukuran shocknya sih kayaknya ukuran 26 ya, sama kayak Honda Vario atau Beat jenisnya. Cakram depannya di sebelah kanan, 2 piston. Terus model velgnya itu ring 12 kayak Dokar dengan ban depan 90/90. Ini ban bawahnya pakai Daily Tire ya. Yang depan, kalau untuk yang belakangnya pakai Daily Tire juga. Ukurannya ring 12 juga 90/90. Oke, mari kita bahas ke depan lagi. Untuk masalah catnya ini doff ya, jadi bertekstur. Bahan materialnya ya sedikit di bawah plastik motor-motor Jepang. Cuman ini ya saya nggak tahu ya, ini kok cuman kayak pakai plat doang ya. Udah gitu bolongannya satu begini, satu begini. Terus ini juga bekas bendingannya nggak di finishing. Seperti ini ya. Nah, itu ada bautnya 10. Oke, ini hitamnya hitam dop juga. Spionnya ini pakai Mur 12 nih, Om. Kayak Shogun ini beratnya. Yang model lama. Oke, ini decknya super lebar. Ini juga buat penyimpanan depannya gede. Ini juga gede. Ini asli gede, ini kayak Kimco nih, kayak Kimco zaman dulu. Ini karpet. Ada nggak tahu ada apa di situ, saya belum buka. Joknya enak Om, lebar, tapi memang kurang panjang ya. Sama adres saya masih panjang adres saya. Tapi ini joknya empuk. Busanya tuh kayak busa-busa memory foam gitu loh, tuh. Ini empuk nih asli joknya. Behelnya juga panjang, kalau kayak di Suzuki Alto tuh kayak behel yang versi ada boxnya tuh behel Eropa gitu. Dari belakang lampunya juga masih diplastikin, belum dicopot. Cukup terang lampunya. Kita lihat nih di bawah joknya ada apa sih. Di bawah joknya itu ada MCB, ini gini mati. Ini ada barcode petunjuknya nih. Jadi kalau kunci kontak harus off dulu, nggak perlu matiin MCB. Terus masukin baterai, colokin kabel. Yang ini juga sama. MCB ke sini on, ke sini off. Kalau on begini sekian detik dia bunyi tuh, ada alarmnya. Ini baterainya beratnya Om, 15 kiloan nih baterainya. Saya udah cas ini penuh. Nah ini di bawah joknya seperti ini. Ini bisa lah buat nyimpen jas hujan ya. Cuman kalau ini sementara nggak baterainya satu, ini bisa dipakai buat penyimpanan juga. Tapi kalau beli baterai satu lagi otomatis nggak bisa dipakai. Jadi hanya space-nya di atas aja. Tapi kan ini udah disediain lubang ini ya, tinggal beli box GV, dipasang beres. Oke, kita turun ke bawah. Ini motor baru nih Om. Ini hanya pelindung plastik, tapi ini huruf V-nya mau copot ini. Tuh. Sebentar saya harus beli lem atau double tip biar nggak copot. Ini nggak tahu begini aja, kesenggol juga nggak. Kasih double tipnya mungkin kurang kuat. Belakangnya pakai cakram juga, double piston. Ini dinamonya model BLDC 1500 watt. Ini tempat penyimpanan baterainya ya. Nah, ini shock breakernya kalau pendapat saya sih buat orang-orang gemuk kayak saya agak jedak. Jadi kalau lewat polisi turun jedak. Nah ini step belakangnya cukup gede. Oh begini, oke. Seperti itu. Jadi cara bukanya, oh gitu. Cara nutupnya, oke. Nah ini standar sampingnya. Ini saya ada sedikit keluhan di standar samping Om. Jadi ketika, nah ini nih dia terlalu keluar nih. Ini saya kena nih tadi pagi nih. Kalau bisa agak dalam dikit, ini rawan, ini tajam juga, rawan kena tulang kering ini. Lumayan kalau kena ini. Dan dia nggak ada set switch stand-nya ya. Jadi kalau buka begini,
Ya hanya fungsinya standar samping, nggak ada pengaman elektrik atau apa. Nah ini motornya Volta, sok belakangnya. Kalau buat saya sepertinya sok belakangnya harus ganti nih, cuman saya nggak tahu nih tingginya berapa, nanti saya ukur dulu. Di sini ada fitur mata kucing, lampu sen, lampu stop. Ini spakbor belakang gede. Miring nggak? Spakbor belakangnya lurus. Oke, habis ini saya tinggal test ride jalan. Nanti reading impresinya saya kasih sedikit lah. Kalau buat yang lengkapnya nanti. Ini juga masih nunggu suratnya kan, lama prosesnya, apa 1 bulan atau 2 bulan saya nggak tahu. Oke Om, demikian review singkat first impression dari si Volta 401. Nah ini nggak mau kunci nih. Ntar coba saya lihat, takutnya ada sangkutan. Bisa. Jadi cara bukanya begini Om. Begini, nutupnya begini. Harus pas. Nah gitu, nggak usah pakai tenaga, ini cuman dicorek doang. Nah nutupnya cukup begini aja. Oke Om, demikian nih impresi fisik dari Volta 401. Ini rakitan 2021, tapi ini model terbarunya ini sih katanya. Ini yang dipakai juga di si cepat nih. Jadi dia ada SGB namanya, sistem ganti baterai. Itu ada di gerai-gerainya si cepat yang gede. Pakai barcode, pakai aplikasi. Itu sekali ngecas 7.000. Bisa menempuh jarak sekitar 50 atau 60 kilo ya, kalau dari testimoninya. Ya. Oke, demikian dan terima kasih. Ya ini saya mau nanjak pakai gigi 3 aja. Saya beratnya 100 kiloan Om ya. Ini lumayan sih, nggak begitu tinggi tapi lumayan nanjak. Ini asli saya ngegasnya dikit ini Om. Dikit-dikit aja saya ngegasnya. Ngeri ini sih, tenaga torsinya tuh gede gitu. Jadi motor listrik itu top speednya sih nggak tinggi, tapi torsinya lumayan gede Om. Jadi kalau buat nanjak sih harusnya nggak ada kendala ya. Saya yang 100 kilo aja sih fine-fine aja. Nanti saya coba yang lebih tinggi lagi deh tanjakannya deh. Nah ini setelah saya coba, yang saya rasain sok belakangnya kempukan dan cenderung jedak. Kalau sok depannya itu dia keras. Nah cuman saya tadi ngobrol sama beberapa karyawan si cepat yang pakai ini udah agak lama. Nanti lama-lama sok depannya sih empuk lama-lama. Ini karena mungkin masih baru aja. Jadi agak sedikit keras sok depannya. Ini ada jalan jelek nih. Saya coba di jalan jelek tuh. Nah itu tuh kayak gitu tuh. Jadi lumayan ngagetin ya tarikan bawahnya ya. Nah tuh. Sok depannya keras sih kalau saya ini. Nanti saya coba di tanjakan yang lebih tinggi. Nah sok depannya keras, sok belakangnya empuk kalau sendiri. Cuman kalau posisi udah agak kencang dia baliknya itu meledak kayak gitu. Nah buat nyampe sih enak ya, enteng aja kan, emang torsinya gede nih motor. Remnya lumayan pakem. Oke, saya coba tanjakan yang lebih tinggi ya. Jadi kalau di Citayam itu ada tanjakan namanya tanjakan Keramat, itu lumayan tinggi. Saya coba pakai gigi 3 nih Om. Saya beratnya 100 kilo ya Om ya. Nah ini saya coba pakai gigi 3 sambil saya nyalain lampu. Nah lampunya kayak gitu Om. Ini kondisinya mau menjelang maghrib. Dia kalau nanjak memang indikator baterainya kayak nyedot gitu Om. Tapi nanti begitu kita lepas gas dia ngisi. Nah gitu. Jadi kayak semacam digunakan semuanya ya, tenaganya ya. Jadi tanjakan yang lumayan, nggak ada kendala untuk bobot saya yang 100 kiloan. Nanti saya coba lagi. Saya masih pakai gigi 3. Saya pakai tanjakan yang arah sebaliknya dari Keramat ke atas. Ini yang bikin agak sedikit canggung sih ya menurut saya ya, pendapat saya sih. Ini jarak antara stang sama badan tuh jauh. Terus ini kaki dipaksa selonjor. Jadi memang karena deknya luas, jadi kaki dipaksa selonjor. Terus ini tombol klaksonnya kiri kanan. Jadi di sini klakson, di sini juga klakson. Kalau buat yang nggak biasa ya mungkin kaget ya, karena kiri kanan itu jadi tombol klakson gitu loh. Tapi buat tanjakan fix nggak ada masalah ini. Tinggal nanti saya tes boncengan ya Om ya.